Mungkin awalan iki Mas, kenalan sih lah tentang sampean dhewe ambil teras rumah. Jawa kau apa ini Mas? Apa Mas? Jadi ku mbien kenal arek-arek iku yo ndek satu kopian Mas. Arek-arek. Waktu itu kan ada namanya kopi makom. Di Gendeng ada kopi makom. Lah di situ kopi makom itu emang mereka itu mewadahi, bukan mewadahi sih. Jadi tempat nongkrongnya anak-anak. Lah kebetulan di situ kan anak-anak bentuknya kan gitaran, nyanyi bareng. Akhirnya ketemu di situ, disatikan di situ. Anak-anak itu seperti itu. Sampai di teras oma apa teras rumah? teras rumah. Lek oma kan Jawa, Mas. Teras kota cari lu, teras kota. Enek Mas ngarani teras masjid, enek meneh gak apa Mas aku, Mas. Lanjut mau ya Mas Iya, iya. teras rumah. Jadi di situ kan anak-anak itu ya sering gitaran. Kemudian ada seseorang lah, kebetulan di dekat kopi makom itu ada banneran di situ. Percetakan lah. Nah, temennya percetakan itu sering main ke situ. Tanya ke si owner percetakan tadi, Mas, kira-kira di Genteng, waktu itu nama wilayahnya Genteng Mas. Di Genteng apa ya Mas yang kira-kira bisa diangkat gitu. Akhirnya, iki Mas, ada anak-anak yang biasa ngopi di sini, timbangin gitaran gak telat sampai bunyi nyanyi. Mending kita buatkan wadah di sini. Kita buatkan studio di sini, biar mereka rekod, biar mereka berkarya. Nanti hasil karya kan nanti di-upload. Ini mlebu TV-an lho iki. Kau salah juga itu tulisan. Nah, iki Mas, teras rumah berapa orang personil? Kalau sekarang berjalan 3 orang. Dulu awal itu ya 4 orang. Cuma karena mungkin beda visi ya, beda visi jadi 3 orang yang jalan sampai sekarang. Sekarang siapa saja? 3 orang itu yang pertama vokalis dari Fajar. Fajar yang gitaris itu ada Teguh Hari. Kalau nama panggungnya Songep, pasti kalau Banyuwangi main di Banyuwangi, kalau Teguh Hari nggak tahu. Songep pasti sorak-sorak semua wis. Songep sorak-sorak semua. Songep nama panggung. Kalau yang ukulele kecil itu Mas Sufi. Dan sebagian lagu-lagu teras rumah itu emang dibuat oleh Mas Sufi. Tapi di aransemen bersama. Begitu. Itu anak-anak. Nah, iki tur album kali iki tema apa dan misinya apa iki sing ati dibawakan? Sebenarnya kalau misi Mas, kita kan juga pertama keluar dari Banyuwangi, ya juga pertama band Banyuwangi yang berani keluar dari jalur ini mau. Ya. Tujuannya yang pertama itu sebenarnya cuma siji Mas, silaturahmi sebenarnya ke musisi-musisi yang ada di luar kota. Apalagi kita baru kan, jadi saya hampir wong anyar sowan di wong-wong sing sekiranya mau pernah melakukan itu tadi. Tuh. Dan tujuan lainnya ya mungkin ya promosi album itu mau, bagaimana album itu bisa dikenal kalayak yang lebih luas lagi ya apa gitu. Karena aku berani ayo larek iki mosok album iki cuma di Banyuwangi, kalau di Banyuwangi di sini kapan apa dikenal uang kan gitu. Akhirnya ayolah kita perkenalkan lewat tur itu mau seperti itu. Nama albumnya Mas? Menua bersama Mas. Menua bersama. Berapa lagu itu? Menua bersama itu ada 8 lagu total 8 lagu. Sing paling jadi anthem dari album ini? Menua bersama itu tadi. Itu kalau di Spotify paling tinggi pendengarnya. Yang kedua itu ada Kerinduan. Ada Ingin Pulang, terus ada yang dua sebenarnya Mas sama perempuan, Tunggu Aku. Itu ada yang duet. Terus ada yang judulnya Delusi, Tiba Masanya, sama Selaka Hampaan. Ini lagu-lagu anak-anak itu ya kebetulan ya rada-rada lagu-lagu sing percintaan sih sebenarnya. Cuma kalau lagu sebenarnya kan perspektif tuh Mas, dari yang mendengarkan. Kamu mau menilai lagu ini seperti apa gitu. Kayak lagu Ingin Pulang misalkan. Lagu Ingin Pulang kan sebenarnya kalau dari versi kami itu sebenarnya lagu yang menggambarkan kita itu rindu ketika kepada orang tua dan kampung halaman. Seperti itu. Kalau yang dari si Mas Teguhnya tadi itu menggambarkan lagu itu adalah Ingin Pulang itu lagu yang rindu tentang orang tua. Soalnya ya mohon maaf orang tua Mas Teguh kan udah gak ada dua-duanya. Jadi ya
mengekspresikan dirinya di lagu. Nah, teras rumah sendiri ku biasanya membawakan genre yang seperti apa mas? Kayak album iki. Nek genre iku apa ya Mas karane? Nek diarani pop vlog yo, pop vlog diarani pop jazz yo. Ya pop jazz. Gitu sih Mas, tergantung orang yang menilai lah. Kita nggak terlalu lemah atau genre-genre enggak. Lagi musisi sing menginfluence gawe teras rumah. Teras rumah dulu itu sebenarnya influencer di Payung Teduh. Karena emang lagunya itu mirip-mirip. Dulu waktu pertama-tama teras muncul itu orang kira dengar tuh, iki lagunya Payung Teduh. Sing di itu gak tau krungu kan gitu. Ternyata lagu teras rumah. Setelah dilihat emang influencer anak-anak itu dulu kayak Mas Sulfi kan. Referensi Mas Sulfi itu emang dulu dari Payung Teduh. Emang dulu waktu dulu Mas Sulfi emang ngefansnya di Payung Teduh itu tadi. Makanya kayak apa ya, kayak lagu-lagu yang ada di dalamnya atau instrumen itu kadang ada yang agak mirip Payung Teduh mungkin. Ya mungkin nggak banyak, cuma segelintir ada yang mirip. Itu dari Mas Sulfinya. Iki mas, lah sing memotivasi kawan-kawan ya. Sajane kan di luar dunia musik pasti kan punya kesibukan masing-masing kan itu. Lah sing memotivasi kawan-kawan iki untuk ayo kumpul berkarya bareng. Jadi Itu gini, apa kira-kira? sebenarnya tentang keresahan sih Mas, keresahan bersama. Jadi tiga orang ini itu mempunyai keresahan sama, artinya mereka itu udah bosen ketika ngover lagunya orang. Apalagi waktu itu kan ngover sulit juga, pertama HM Kelak Cipta, kemudian bisa kena pidana, denda, daripada mereka buat seperti itu. Dan kemudian di kemudian hari kan kita nggak tahu Mas apesnya gimana, akhirnya ya opo rek nggak karya lain, ya opo rek misalnya ada yang karya kan niku yo enak, itu lagu awak dhewe, awak dhewe apa yo bebas. Akhirnya seperti itulah. Anak-anak akhirnya yes bertekad lah akhirnya nggih karya. Kebetulan di Banyuwangi itu kan emang musiknya identik dengan musik using lah Mas. Ya bukan kita itu apa ya, bukan kita itu mengecilkan musik using, enggak. Paling enggak orang-orang luar di luar Banyuwangi itu mengenal Banyuwangi bukan hanya musik usingnya. Tapi ini loh ada band teras rumah yang mengusung genre seperti ini. Jadi orang Banyuwangi, anak-anak sepertinya kepingin Banyuwangi bukan dikenal cuma dangdut gitu Mas. Makanya anak itu motivasi itu dijadikan satu, muncullah teras rumah itu tadi. Dan alhamdulillah Mas ya, dari munculnya band teras rumah ini itu memicu semangat band-band lokal lainnya. Soalnya band pertama yang berani launching album di Banyuwangi teras rumah. Kemudian ya alhamdulillah Mas ya, teman-teman lainnya itu semangatnya itu sama. Ayo rek, iki ada band Banyuwangi loh, bisa mereka buat karya dan meluncingkan albumnya itu bisa. Masa ada yang nggak bisa? Akhirnya sekarang banyak band-band bermunculan buat album di Banyuwangi seperti itu. Nah, sampai ini di Banyuwangi kota atau kabupaten nih sih mas? Lek dibilang kota nggak kota, lek dibilang apa ya desa ya nggak desa, tengah-tengah lah Mas, tengah-tengah. Jadi emang di Banyuwangi itu musisi-musisi paling ya apa Mas ya, intinya musisi-musisi di Banyuwangi itu yang paling bagus lah istilahnya gitu, itu di Banyuwangi kota dan di Kota Genteng. Itu yang paling biasa dipandang orang luar situ, seperti itu. Kesulitan berkarya di daerah mas. Nah kota kan kalau Surabaya ini ada maju titik ya iso gampang. Nah, berkarya di daerah itu ada kesulitan apa mas? Yang paling sulit dan paling gak mendukung menurut. Mungkin kalau dulu Mas ya, kalau awal-awal itu Mas ya, mungkin ekosistem sih Mas. Soalnya ekosistem di Banyuwangi itu bisa dibilang baru terbentuk juga. Karena adanya band teras ini. Adanya band teras ini, sebelum ada band teras, itu ekosistem mati Mas. Nggak jalan. Mungkin ya jalan ya, mohon maaf, dangdut, orkes, seperti itu kan. Akhirnya itu mau, bagaimana teras rumah itu bisa membawa ekosistem di dalam Banyuwangi, terutama lah ya, terutama di Banyuwangi dan luar Banyuwangi. Akhirnya dengan adanya teras ini, ya alhamdulillah ya, ekosistem itu berjalan. Akhirnya banyak band-band tadi yang bermunculan, akhirnya kan menjadi satu ekosistem. Wah, itu tadi. Seperti itu sih Mas. Kalau di Banyuwanginya. Soalnya kalau dilihat kayak Jember, yang paling dekat lah Jember itu ekosistemnya kalau sama Banyuwangi itu bisa dibilang itu
20 tahun apa ya 20 tahun ketinggalan Banyuwangi itu Mas. Saking jauhnya itu. Makanya kan kita membuat sesuatu ini itu supaya gimana sih kita mengejar ketertinggalan itu supaya ya Pak meskipun enggak menyamai paling enggak bisa mengimbangi Mas. Di situ. Tapi regenerasi musisi muda tetap ada. Tetap ada. Di Banyuwangi tetap ada. Dan kebetulan anak-anak itu juga di tongkrongannya itu ya musikan semua gitu. Jadi circle di Banyuwangi itu terutama di Genteng itu ya ada sendiri kopi-kopian yang sekiranya buat musisi itu ada. Misal kamu pingin kumpul kambar musisi apa sekiranya kamu punya karya, yuk ayo kita rangkul sama-sama. Sama-sama yang pertama ya sama-sama nggo jeneng Banyuwangi. Kayak misalkan ada band-band baru yang sekiranya mau tur. Soalnya ini kita awal itu Mas, kita awali. Nanti kedepannya itu kepinginku ya emang Teras Rumah itu buka jalan dulu buat mereka-mereka yang sekiranya nanti kepingin tur juga. Itu tujuan juga lah tujuan dari Teras Rumah. Makanya kan nanti Teras Rumah Tur ini kepingin nanti misalnya anak-anak yang punya karya, ayolah gayo karya, nggak usah malu, intinya nggak usah minder lah bahwa karya itu bakal diterima apa enggak. Yang penting kamu buat karya dulu, kamu berani buat itu dulu, nanti masalah pendengar ono sumurungone apa enggak itu urusan buru, yang penting karya dulu. Seperti itu sih Mas. Ini tur kali ini berapa kota Mas? Berapa titik itu? 7 itu Ini ikut dia. eling Mas. Iya. Sing nulis soalnya aku. Oh, iya. Sing nulis aku. Pertama itu masih Surabaya. Yang kedua nanti langsung ke Mojokerto. Mojokerto itu ke Jombang, Pasuruan, Malang, Jember, titik terakhir nanti di Banyuwangi sendiri. Alhamdulillah lah, udah 7 kota. Mungkin next lah bisa lebih dari kota atau di luar provinsi lah mungkin Mas lah ya. Kudu. Ini karya-karya iso dirungokno nanti ya Mas. Kayaknya di semua digital platform ada Mas. Spotify ada, di YouTube juga ada. Ya, semua digital platform ada. Nah, di Spotify namanya Teras Rumah sama. Teras Rumah. Kalau di YouTube itu Teras Rumah Official. Kalau mungkin kepin kepo IG-nya monggo namanya teras.rmh. Itu. Monggo ya mau dikepo. Lagi Mas. Proses penggarapan album itu ya. 8 lagu kan cukup banyak sebenarnya. Perlu berapa waktu? Nah, pernyataan menarik unik nih Mas. 8 lagu itu anak-anak cuma butuh 6 bulan. Ini temenan 6 bulan. Bahkan lagu terakhir pun yang direkod itu cuma 1 hari. Karena kita mengejar deadline launching tadi Mas. Iya bener ini launching. Berarti deadline sih baru gawe lagu. Sih bener. Soalnya kalau nggak ada deadline Mas, nggak kelar-kelar lagunya. Makanya kan dulu itu ada teman dari Banyuwangi lah, dia jual lama di Malang. Waktu itu dia buat ya akhirnya nganu iki gawe karya. Terus kapan marine? Wis ngene wis tak deadline sampai Desember tanggal sekian. Akhirnya arek-arek merasa terbebani ya. Ayo wis maksa akhirnya sudah jadi. Bahkan lagu yang terakhir yang Delusi itu kalau nggak salah rekodnya mulai pagi. Besok itu jadi langsung dicetak kaset. Itu serius itu Mas. Serius. Oh, berarti kan ada fisiknya Mas album kali. Ada. Sebenarnya ada fisiknya. Cuma kemarin ini emang kehabisannya arek-arek nggak bawa kan akhirnya gitu. Nah kemarin itu sebenarnya kita itu juga pengen bawa merchandise Mas, kayak ya album fisik, mungkin kayak kaos lah apa itu. Nah sebenarnya udah tak rancang seperti itu. Cuma kan ada bukan problem siapa ya, kayak satu itu si Mas Zulfi juga sakit pisan, akhirnya tak undur pisan. Nanti kota-kota yang maunya itu udah fix, Mas ini tak undur dulu Mas. Ini personilku lagi sakit atau nggak bisa. Kalau sakit kan memang kuasanya yang atas Mas itu nggak bisa dengan Mas akhirnya. Ya udah, akhirnya diundur itu tadi. Iki sih Mas. Pertanyaan penutup aja harapan Mas. Harapan digawe pas katur itu ya. Permusikan Banyuwangi itu ya apa, terus Teras Rumah dhewe iki ya apa, harapan itu ya apa? Lek harapanku masih mungkin ini bisa jadi juga harapannya teman-teman juga ya, yang pasti setelah tur ini Teras Rumah
ya lebih dikenal banyak orang aja, lebih banyak didengarkan aja lagunya. Lek untuk musim Banyuwangi ketika aku tur, aku ya kepingin anak-anak itu tur ini jadi pemicu semangat ya Mas, kangge arek-arek sing duwe karya. Ojo gur apa ya? Ayolah kita keluar keluar dari wilayah Banyuwangi gitu. Cek, sapa ngerti misal kamu nggak terima di Banyuwangi kan kamu bisa di insya Allah bisa terima di luar sana kan gitu juga. Makanya orang-orang yang punya karya, ayolah, ayolah, ayolah. Ojo Banyuwangi jadi seperti ini terus gitu Mas. Ayo kita kembangkan Banyuwangi. Misalkan nanti ada band-band Banyuwangi sekiranya udah tur apa udah terkenal selain teras ya Mas. Ya ayo kita bareng-bareng ngangkat namanya Banyuwangi. Seperti itu. Tujuannya sebenarnya arah-arah itu simpel Mas. Kepingin mengangkat Banyuwangi apa ya yang nggak dikenal dengan musik dangdutnya aja, tapi cuma ya itu loh Banyuwangi punya beragam musik sebenarnya dan punya potensi-potensi tadi. Hanya anak-anak teras rumah itu berani tur itu ya salah satunya menjadi pemicu, kepingin jadi pemicu semangat buat anak-anak band-band lokal Banyuwangi. Suwun iki Mas wis. Siap, aman-aman. Aku juga terima kasih wis oleh mampir kayak gini. Sampai ketemu nanti malam iki Mas. Sampai entukan malam. Siap. Turnya sampai tutup kota. Amin. Teras rumah. Teras rumah. Saya Zulfi Alam dari teras rumah megang gitar lele. Tuh. Ada ngobrol soal IKI Mas. Apa proses pengkaryaan. Rata-rata sing gawe lagu ini. Nah, teras rumah. Sopo Mas? Atau beberapa personil ibu mau? Rata-rata hampir semua itu saya yang buat. Kebetulan aku yang buat. Nah, karena sampean pencipta ini teko 8 lagu sing paling kena nak sampean. Iki ketane aku banget. Iya. Sing paling kena itu sebenarnya lagu Tunggu Aku. Jadi Tunggu Aku itu menceritakan tentang penantian seorang wanita yang ditinggal laki-lakinya bekerja. Gitu. Itu pengalaman pribadi. Soalnya aku ngerasa no Mas. Campur Indonesia Jawa ya. Sampai ditinggal kerja ngono. Enggak. Tadi aku balik kerja terus ngopi, sedangkan bojoku kebetulan aku wis berkeluarga kan. Bojoku ngenteni ndek ngarep omah karo gendong anak. Ya kan? Romantis ya. Menunggu. Tunggu hingga malam datang, tunggu hingga pagi menjelang kan. Lagu itu lagu keberapa Mas? Sing setelah 8 lagu itu lagu keberapa? Itu lagu keempat kayaknya Mas. Lagu keempat. Awal buat pertama kali itu ingin pulang. Lagu ingin pulangku kita mengusung tema rindu kampung halaman. Waktu itu memang benar-benar mau COVID belum masuk sudah masuk di Indonesia ya. Sudah masuk di Indonesia waktu itu. Jadi benar-benar orang-orang yang nggak bisa pulang karena COVID itu mau. Akhirnya buat ingin pulang. Yang di dalamnya itu ada kata-kata usingnya. Solo using, ngaran ini solo using. Lah saat cek sono kan kayaknya ada unsur-unsur keroncong. Kenapa kok memilih keroncong menjadi aransemen beberapa lagu-lagu itu Pak?
Sebenarnya oh Mas yo, sebuah kebetulan juga. Waktu itu memang aku tuku gitar kecil digawe ndek penggaweanku ngono lho. Nah, ternyata tiba-tiba musikan iki tanpa tanpa gawe band dhisik kene iku wis ngarang lagu dhisik Mas. Tanpa ono jenenge band teras rumah iku. Kita berproses iku bulan 3, bulan Maret. Sedangkan nama teras rumah iku Agustus baru ada. Jadi lagu ini dhisik baru jenenge band. Berarti sampean sing mengumpulkan kanca-kanca iki mau. Iya, mek iseng-iseng aja Mas. Arek-arek gitaran, lupa sih jajal kayak gitar iki ketokane asik deh. Ternyata arek-arek cocok juga gitu loh. Akhirnya make lah instrumen gitar kecil itu, gitar lele itu. Apa Mas tantangane musik berkelompok? Akhirnya kan otaknya akeh. Itu tantangan sampean yang menyatukan. Itu ya apa? Sebenarnya kita mengalir aja sih Mas. Kita biasanya ngopi karo gitaran sambil ngonsep. Engko langsung dikirim di grup, habis itu ketemu langsung konsep bareng, habis itu langsung rekod. Prosesnya selalu kayak gitu. Jadi sekarang kita gitaran nih, spread, direkam nih guys, HP. Baru langsung aja dilempar di grup di arek-arek. Setelah itu ngulik DDW ketemu bareng, langsung kita rekod. Kebetulan produksi sendiri semua lagu-lagu. Tuh. Lah, nak Banyuwangi iki Mas. Biasanya manggung nanjai Mas. Ono nggak sih ruang-ruang apresiasi nak Banyuwangi? Waktu itu memang Banyuwangi lagi dikuasai musik-musik Banyuwangi ya. Kita itu band pertama folk yang launching di Banyuwangi. Band pertama. Soalnya selama ini aku nggak pernah ngerti ono band-band folk. Mungkin sudah ada, tapi yang berani launching, berani nunjuk gigi itu masih belum ada. Jadi kita yang pertama kali itu. Akhirnya dari situ barulah kebuka wong-wong band-band folk-folk muncul di Banyuwangi. Tuh ceritanya. Respon masyarakat pada waktu itu Mas, ya apa? Pertama ya sangat-sangat antusias Mas, karena memang memberikan warna baru. Selama ini Banyuwangi dikenal musik osenge, kendang kempule gitu. Belum pernah ada musik-musik yang kayak indie folk tuh. Mana Mas? Berarti beberapa tahun yang lalu sebelum teras warna iki teras rumah iki mau muncul, skena permusikan nak Banyuwangi apa kan? Ya reguleran, habis itu ya musik-musik dangdut, musik-musik koplo, kendang kempul, terus metal sih Mas. Metal, rata-rata metal kan di mana-mana memang ada gitu skenanya, tapi dalam lingkup-lingkup kecil. Kita benar-benar membuka ekosistem baru di Banyuwangi, membuka ruang lingkup baru untuk musik-musik indie yang berani berkarya sendiri. Tuh Mas. Tapi akeh Mas pengkarya musik-musik semacam ini hari ini. Hari ini di Banyuwangi ada beberapa Mas yang mulai berkarya sendiri, mulai berproses sendiri kayak gitu. Mulai tumbuh, mereka berani berkarya sudah. Lah iki apa sing paling rumit saat pengkaryaannya kan teknis recording. Teknis recording. Lah kawan-kawan sing lain saat di Banyuwangi itu ya apa Mas proses recording itu? Memang ono satu wadah tempat recording sing menaungi band-band indie atau mereka ya akhirnya produksi di rumah masing-masing? Kebetulan gini kan memang ada beberapa alat yang menurut kita itu cukup lah gila tuh kayak berkarya lah. Alat saono lah. Itu proses di rumah sendiri Mas. Rumah sendiri. Kita berkarya ndek kono. Konsep sembarang kali ya ndek oma iku mau Mas. Mulai toko record, mixing, mastering iku ndek rumah sendiri. Kayak gitu. Tapi studio recording memang ono. Studio recording ada. Banyak di Banyuwangi.
label-label besar banyak di Banyuwangi. Tapi memang kita kan yo dasarnya wong kiri mas, gak ada apa-apa, cuman pingin berkarya ae. Niatnya nggak sampai sejauh iki. Intinya aku pingin dua karya lah, pingin dua karya. Motivasiku mau sih mas. Lah bergeser nah dapur recording iki Mas ya. Lah ngomong alat sing iso digawe nang omah. Kira-kira alat-alat apa ya Mas sing sampean gawe nang omah? BB kan iso dadi inspirasi gawe kanca-kanca sing pingin recording. Ya. Bocorno gak gitu. Ya. Iku soundcard otomatis kan, soundcard. Terus di itu komputer seadanya mas, kadang rusak, kadang enggak. Laptop. Kita pun recording vokal waktu take vokal. Iku si Fajar iku dia waktu itu masih kuliah mas, sing ngurusi proposal ya. Jadi isone record pun dia bengi, iku pun malam minggu. Dan malam minggu maghrib iku jangkrik iku banter-banter ya mas. Jangkrik banter-banter ya. Nanti ngenteni jangkrik kodok mandek baru kini recording. Sopo lah. Tengah malam iya sampai subuh. Daripada bocor iku mas. Karena memang kini di kamar is gak mumpuni banget lah. Tempat seadane mek apa kadang tutupi kasur ngono ben gak tembus ngono lho. Tapi aman lah Mas Joko kanggo kota mbek jangkrik sing main kewan nokturnal. Iya. Aman untungnya iku. Untungnya aman. Aman. Iki Mas, apa akhirnya konco-konco sing alirane folk ini nah Banyuwangi supaya tetap bisa hidup dengan karyanya iku ya apa emang ono event-event sing tetap di beberapa bulan itu ada ya apa Kalau event beberapa bulan sih enggak. Untuk sementara iki main-mainnya ku dari cafe to cafe mas. Akhirnya event-event besar pun masih semenjak COVID itu baru ada, baru muncul banyak-banyak IO yang bermunculan. Akhirnya mulai membuat koyok kem-keman kayak ngono iku. Akhirnya teko kono iso terus ore para arek ngono. Bener-bener iso diwadahi lah kalau kono iku mau. Mas sampean kan alhamdulillah sudah berkeluarga terus Alhamdulillah. bekerja di luar kesenian juga Ya. ya apa ngeseimbang no saat sampean berkarya dan berkehidupan normatif ini. Sebenarnya angel mas bagi waktu nih mas. Aku kadang delok bojoku turu, anakku turu. Aku karo gawe lagu, cepre, karo nulis. Baru sore ngopi mbek arek-arek, bengi ngopi mbek arek-arek. Baru ke konsep kok ngono. Engko isuke pun langsung bekerja. Tadi bener-bener waktune iku wis full seharian kok ngono iku mau. Ini bojo protes gak sih mas sampean tur pirang-pirang dino gini gak lomba gitu ini. Kudune proses mas, protes kudune iku. Tapi berhubung DKI pendino didoktrin, dia bojomu iki musisi. Kata ada itu Iya. saran penting mas. Iya. Ya apa sampean doktrin bojo. Sampai yes pendino ae wis mas diomongi. Maksud saya gak pingin saya kene pingin juga ngono lagune dirungokno iso sampai tuwe, anakku iso sampai ngrungokno lagu kumbe. Aku pingin sih masalah kok ngono iku mau mas. Makanya kita bener-bener ngurus di digital platform iku mau. Ben lagu iku iso dirungokno anakku besok. Menjadi warisan. Iya, menjadi warisan. Bibi iku karya sing iso tak warisno. Sesuatu sing iso mungkin anakku bangga lah. Lek bangga, lek gak ya mbo. Apa? Iki hal klasik sih mas. Iki rata-rata musisi India akan ngalami. Ya. Kan pendapat sampean iki soal apresiasi pada musisi. Kadang-kadang ADW manggung kan ya belum tentu ada budgeting. Ya, iya benar. Tapi pemeliharaan alat itu kan pasti. Pasti. Jadi apa pendapat sampean? Jadi gini mas, pendapat, sering main bayar kota anto, suwun to, wis makanan sehari-hari buat kita. Tapi ketika ada event, kita budgeting,
aku selama ini teras rumah iku sudah 2000 mulai 2020 Mas. 3 tahun berjalan ini. Aku nggak pernah itu bayaran, arek-arek pun nggak pernah itu bayaran main. Walaupun dibayar ngono lho Mas. Semuanya masuk cash kayak gitu. Dan arek-arek legowo ndek kono kabeh Mas. Jadi teko kono mau dhewe iso ngelola alat-alat iku mau, teko uang kas iku mau. Gitu. Kenapa jenenge kok teras rumah? Memang kebetulan kene konsepnya ndek teras rumah, ndek ngarep omah waktu iku. Ya wes. Gawe teras rumah. Sendiri kan antara teras rumah bilang-bilang sampean. Nggak ada sih Mas, nggak ada. Lebih ke menaungi. PP teras itu tempat paling enak di jagongan, tempat paling enak digawe lapo-lapo. Mungkin teko kono Mas. Teko kono. Tempat balik. Oma pun ya balik pun ya bakal laye-laye ndek teras ngono lho. Gitu. Lah sing dipingini ya teras rumah lagu-lagune ya koyo ngono iso dikangeni. Tuh. Ya. Oke, pertanyaan penutup. Harapan sampean nih sebagai seorang pekarya dan musisi digawe musik ke depan nih gawe teras rumah setelah pas kantor ini Mas opo Mas? Pas katur sing tak pingin nih aku kebetulan Mas yo selama ini aku lagi googling golek data juga bahwasane band Banyuwangi ku sak ngertiku masih belum ada yang pernah tur keluar. Jadi teras rumah iki pertama. Mungkin nantinya iki iso jadi penghubungi band-band lainnya sing ono di Banyuwangi Mas. Yang nantinya bisa nerusno garis estafet iku mau lho Mas. Kayak gitu. Ya untuk teras rumah sendiri setelah tur saya pinginnya masih tetap berkarya lagi Mas. Insya Allah mungkin menyiapkan album kedua juga. Itu sih Mungkin Mas. ya. Ada Iya. tambahan enggak? Tapi kita ke apa iki? Wah, kok gak ngomong. Mana pertanyaannya? Naga tak tutup iki. Tak. Wes ya wes Mas nanti suwun lah Mas wis mampir nang warung kantor iki bersinergi. Oh siap. Nambah konco. Terima Jadi kasih. Aku untuk tumpangan kapan-kapan lah. Ya. Harus iku Mas. Oh ya gini juga Mas. Pesen iki Mas. Jadi musik Banyuwangi sekarang menurut saya lagi nggak baik-baik saja. Karena lagu kebanggaan wong Banyuwangi itu karena lagu usinge, karena kendang kembule. Tapi sekarang musisi-musisi di Banyuwangi kebanyakan nyanyi lagu-lagu Jawa Mas. Nguber tren iku mau Mas. Akhirnya mungkin 10 tahun ke depan anakku gak mungkin ngerti lagu Banyuwangi ketika ekosistemnya sik pangga koyo ngene Mas. Aku pingin Banyuwangi iso berkarya maneh ndek bidang usinge iku mau, musik usinge kendang kempul iku mau Mas. Iku pesanku Mas. Kayak gitu. Makanya aku pingin membawa iku mau. Membawa Ini iku. malah Jawa iki. Jawa. Sudah ditutup ini ya Mas. Iya. Kamu Gak apa-apa. Memang iki Mas, enggak ono sanggar atau kelompok apapun sing menaungi soal kelokalan itu mau. Sanggar banyak Mas, sanggar banyak. Tapi mereka sudah tua dan nggak memiliki power untuk bicara, ngono lho. Mungkin karo artis-artisnya yo nggak digubris Mas. Lah aku nggawa lagu Banyuwangi otomatis aku nggak payu ngono lho. Jadi nguber pasar iku mau. Sebenarnya pasar Banyuwangi walaupun tetep di lagu sing nggak ono ngono lho. Nggak dirungokno sampai Jogja, sampai Jakarta kan kayak gitu Mas. Tapi ya apa maneh, lek aku gak melok pasar aku ya gak mangan juga. Itu bahan diskusi sing rada repot iku Mas sebenarnya Mas. Kayak gitu. Jadi memang di Banyuwangi ada perkumpulan artis, tapi nggak pernah membahas hal-hal kok ngene sak ngertiku. Nah, iki mungkin dadi Mas ya, pesan moral gawe teras rumah ben iso tetep nggawa lagu-lagu sing iku mau. Nah, karena kebetulan ono lagu teras rumah sing nggawa lagu sing iku mau Mas. Ono solo iku mau. Gitu.
mungkin kita lagi memperjuangkan itu kayak gitu loh Mas. Lokal istimewa. Iya, itu yang kita bawa, yang kita usung. Mungkin karena iki wis rame Mas yo. Hari Siap. kene wis kate perform. Oke tutup oke, sih, Mas. siap siap. Suwun Mas, mampir Mas. Oke, matur nuwun.